Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membagikan tutorial pembelajaran lanjut dari pembelajaran riset ya, pembelajaran riset yang sudah beberapa waktu yang lalu kita sudah mulai jalankan sharingnya gitu. Nah, kali ini kita sampai pada materi tujuan penelitian. Nah, dalam melakukan sebuah penelitian, kita tentunya harus menentukan apa sih sebenarnya tujuan dari kita mengadakan sebuah penelitian gitu. Jadi dengan tujuannya terfokus gitu ya, sudah dari awal ditentukan, maka langkah yang akan kita lakukan itu jelas gitu. Nah, dengan demikian secara garis besar yang namanya penelitian ya. Jadi yang namanya penelitian itu mempunyai dua tujuan ya. Yang pertama adalah tujuan umum dan yang kedua adalah tujuan khusus. Nah, seperti itu. Nah, saya bahas tujuan umum dulu ya, karena untuk tujuan khusus kita ada sesuatu yang nanti ada di dalamnya yang sebenarnya memang harus secara mendalam kita tekuni seperti itu. Nah, secara umum penelitian itu tujuannya yang pertama adalah mendeskripsikan tentang fenomena. Nah, yang harus kita pahami adalah pengertian dari fenomena ini sebenarnya adalah semacam kejadian alam ya, kejadian alam yang berlangsung dengan waktu yang relatif lama. Ya, jadi sebuah peristiwa di mana peristiwa itu terjadi dalam rentang waktu yang relatif lama gitu, bukan hanya sekejap. Gitu. Nah, oleh karena itu sebuah penelitian itu bisa jadi dilakukan dalam waktu yang relatif lama atau juga bahkan dalam waktu yang relatif singkat. Nah, ini perlu kita pahamkan gitu. Nah, saya ambil contoh seperti ini ya. Saya punya contoh. Nah, di bawah ini ada gambar binatang ya. Gambar binatang. Kita tahu binatang ini adalah binatang kecil yang barangkali kita pahami sekilas, kita lihat sekilas ini ada binatang yang tidak begitu disenangi banyak orang gitu. Ada yang karena nggak suka jijik atau gimana gitu ya, tapi dibalik ketidaksukaan yang orang lain yang orang-orang itu sering sering katakan gitu ya, kita bisa melihat ya, kita bisa melakukan penelitian dari segi mana gitu, dari sebelah mananya kita bisa mengadakan sebuah penelitian yang barangkali ini di awal kita menduga bahwa ini sesuatu yang tidak berguna begitu, dan bahkan tempat hidupnya pun tidak begitu banyak disenangi orang juga gitu, di tempat-tempat yang agak jorok begitu. Nah, kita lihat ini adalah siput ya, ini adalah siput. Saya melihat dari sisi ini ya, saya melihat dari sisi rumahnya gitu ya, dari rumah siputnya ini. Nah, dari sini sebenarnya secara ilmiah ataupun sekilas saja kalau orang melihat ya, di bagian sebelumnya kita bisa ingat kembali di penjelasan di beberapa waktu yang lalu bahwa kajian keilmuan itu bisa dilakukan secara ilmiah maupun non ilmiah gitu. Nah, sekarang saya bicara tentang penelitian ilmiah. Kita lihat saja rumah siput seperti ini. Kenapa sih ini bagian belakangnya kok melingkar seperti ini gitu? Ya, bagian belakangnya melingkarnya kok semakin lama semakin kecil gitu. Kok tidak dibalik ya, dari kecil dulu ke besar gitu. Nah, kenapa? Ada apa di balik itu? Ada struktur geometri yang seperti apa gitu. Nah, itu kalau di bidang IPA kita ada semacam semangat baru untuk melihat ini. Oh iya, ternyata ada apa ya ini ya gitu. Nah, sehingga kajian-kajian tentang ini mendeskripsikan, ya kita deskripsikan ya, barangkali secara sekilas ya, secara yang kelihatan oleh mata kita bahwa bentuk rumah siput itu seperti ini gitu. Tetapi di balik itu ada makna apa? Itulah yang terpenting yang harusnya kita lebih dalami gitu. Nah, ini mendeskripsikan sebuah fenomena gitu ya.
Ini tujuan barangkali nanti suatu saat akan ada sebuah penelitian gitu ya. Penelitian kenapa sebenarnya geometrinya seperti apa ya kalau di matematika gitu. Kalau di matematika nanti kenapa seperti ini? Kalau di fisika mungkin kalau di fisika barangkali ditinjau dari prinsip kesetimbangan. Nah, misalkan seperti itu. Nah, dari sana begitu dari makhluk yang paling kecil sekalipun itu ternyata diciptakan oleh Allah menjadi sebuah pelajaran bagi kita. Nah, seperti ini. Ini adalah contoh bagaimana tujuan penelitian itu salah satunya adalah mendeskripsikan tentang fenomena seperti itu. Ini contoh kecil ya, contoh kecil. Oke, saya lanjut ke yang lain ya. Nah, bisa jadi meramalkan tentang fenomena gitu. Nah, jadi misalkan suatu saat terjadi gempa bumi gitu ya, terjadi gempa bumi gitu. Nah, kalau misalkan apa namanya gempa bumi itu oleh orang-orang terdahulu dipahami sebagai sebuah kejadian di mana kejadian itu terdapat pertanda di sana gitu. Terdapat pertanda bagaimana apa namanya ini akan terjadi perubahan musim atau yang bagaimana. Nah, untuk termasuk meramalkan fenomena ini masuk kajian yang bisa dikategorikan lebih lebih cenderung ke yang non ilmiah gitu. Tidak ada masalah ketika penelitian itu memang kita tujukan untuk meramalkan terjadinya sebuah fenomena gitu. Nah, jadi kita harus bedakan. Nah, sehingga ketika tujuannya itu jelas, sekali lagi, apakah nantinya kita itu fokus pada hal-hal yang ilmiah atau non ilmiah. Nah, di sini sudah bisa ditata dari awal gitu. Sudah bisa ditata dari awal. Nah, kemudian berikutnya, tujuan umum dari sebuah penelitian itu bisa jadi menjelaskan sebuah hubungan. Nah, barangkali ada korelasi gitu, ada korelasi antara sesuatu gitu. Antara apa namanya? Antara kejadian-kejadian sebelumnya dan kejadian-kejadian penelitian di masa yang sekarang sedang dialami seperti itu. Nah, sehingga dalam rangka mencari korelasi, mencari hubungan antara sebelum dan sesudah ini perlu jangka waktu yang relatif lama juga. Nah, ini karena itu penelitian bisa jadi ini bertujuan menjelaskan sebuah hubungan seperti itu. Nah, berikutnya ada juga tujuan umum dari sebuah penelitian itu adalah mengendalikan sebuah fenomena. Saya ambil contoh seperti ini. Nah, ini adalah pagar ya. Ini adalah pagar pembatas yang sering dibuat ketika ada di daerah pegunungan itu sering terjadi longsor. Nah, kalau misalkan tanah yang ada di sekelilingnya itu kita biarkan, maka nantinya tanah itu akan terjadi longsoran ke arah mana ke segala arah begitu. Nah, maka manusia dengan apa kemampuan kemampuan intelektualnya dengan kemampuan estetikanya dan yang lain-lainnya akan membuat semacam bagaimana pengendali sebuah fenomena gitu. Nah, jadi kalau fenomena tanah longsor seperti ini gitu ya, fenomena tanah longsor, kemudian bagaimana manusia merekayasa agar tidak terjadi lagi peristiwa yang sama, maka dibuatlah pagar pembatas seperti ini. Nah, tentang bagaimana proses dan bagaimana bentuk ya fisiologi ya bagaimana strukturnya dari batas tanah ini tentunya juga akan menentukan seberapa kuatnya. Nah, ini seberapa kuatnya benteng pertahanan pagar itu agar tanah tidak bisa longsor kembali gitu. Nah, tentunya juga tidak bisa sembarangan. Ya, maka akan dikaji terus. Oh, ternyata kekuatan tanah yang ada di sini ini cukup kita halau, kita cukup dengan halangi dengan batu dengan struktur yang seperti ini. Nah, ini perlu kajian yang tidak gampang. Ini juga agak susah gitu. Oleh karena itu hal-hal yang sebenarnya kita
kita bisa jadikan sebuah objek penelitian itu sangat banyak yang ada di sekitar kita gitu. Nah, ini ada empat ya, ada empat tujuan umum ya dalam rangka melakukan sebuah penelitian begitu. Nah, sehingga nanti kita bisa pilihkan, kita pilih tujuan umum saya melakukan penelitian itu apa gitu, sehingga bisa fokus nantinya gitu. Oke. Saya kira untuk yang tujuan umum ini yang bisa saya sampaikan, kita lanjut ke tujuan khusus ya. Nah, tujuan khusus sebuah penelitian itu adalah yang pertama adalah pure science ya, yaitu murni sebuah pengetahuan, murni sebuah kajian keilmuan gitu. Nah, makanya nanti ketika tujuan khusus sebuah penelitian itu mengarah pada pure science ya, maka yang dihasilkan adalah sebuah kajian-kajian pengetahuan ya yang barangkali bisa dilakukan secara nyata di kehidupan atau justru malah ada sebuah melahirkan sebuah teori seperti teori-teori baru. Nah, ini adalah pure science. Ya, murni penelitian keilmuan. Nah, gitu. Nah, yang satunya tujuan khusus dari sebuah penelitian itu adalah applied science. Nah, inilah yang biasanya melahirkan teknologi-teknologi baru. Nah, gitu ya, teknologi-teknologi terapan yang nantinya dengan pengetahuan, dengan apa namanya, dengan hasil penelitian itu akan menghasilkan, akan memunculkan peralatan baru yang digunakan sebagai apa namanya, yang digunakan untuk membantu mempermudah barangkali atau mengamankan kehidupan manusia seperti itu. Nah, contoh di akhir-akhir ini ya, misalkan ketika ketika pandemi COVID-19 sedang terjadi, maka ada banyak inovasi di sana. Ada banyak inovasi terkait dengan applied science. Nah, itu contoh sebuah penelitian yang masuk kategori di applied science gitu. Nah, jadi seperti ini kita harus bedakan juga. Nah, sehingga kalau misalkan nanti kita orientasi penelitian di sekolah ya di pendidikan menengah, tentunya kita harus punya target tertentu ya gitu. Nah, kita masuk kategori yang mana di antara berbagai macam penelitian, ada tujuan umum, tujuan khusus itu tadi. Nah, intinya bahwa pendidikan pendidikan apa namanya, penanaman dan bagaimana karakter-karakter peneliti itu bisa ditanamkan di pendidikan tingkat menengah itu dapat dirangkum pada ini ya, jadi pada beberapa opsi yang ada di sini itu. Intinya bahwa siswa ketika nanti bisa memenuhi dari beberapa opsi yang ada di sini itu sudah bisa dikatakan, oh, siswa ini sudah mempunyai karakter ilmiah, sudah mempunyai sikap ilmiah, bisa melahirkan bisa memunculkan karya-karya ilmiah seperti itu. Jadi mulai dari latar belakang. Jadi siswa sudah mulai bisa mengungkapkan sebenarnya yang ada di lingkungan mereka itu seperti apa itu. Nah, siswa diharapkan bisa mengungkapkan dengan bahasa yang benar, dengan runtutan peristiwa yang benar gitu. Nah, kemudian juga yang kedua, bisa mengidentifikasi sebuah masalah gitu. Ya, jadi intinya tidak hanya bisa mengungkapkan sebuah latar belakang, tetapi dia juga bisa nantinya diharapkan untuk mengidentifikasi suatu masalah gitu. Nah, sehingga dengan demikian akan bisa melengkapi gitu ya. Akan bisa melengkapi dari apa yang dikatakan di bagian awal. Nah, setelah mengidentifikasi masalah, dia bisa menyampaikan, nah, yang cocok metode yang saya pakai untuk penelitian ini apa? Nah, dia bisa mengungkapkan beberapa metode dalam melaksanakan penelitian itu gitu. Nah, selanjutnya setelah metode penelitian bisa sampaikan, kemudian dia bisa mengumpulkan data. Nah, jadi datanya itu dikumpulkan dalam rangka untuk melengkapi ide-ide yang sebelumnya. Nah, dari data itu diharapkan bisa menganalisis, gitu, dianalisis dengan jelas. Nah, seperti itu. Dan sekaligus barangkali nanti setelah dianalisis bisa dituangkan dalam bentuk grafik. Kenapa? Karena sebuah karya ilmiah itu bisa dipertanggungjawabkan, kita harus mempertanggungjawabkan barangkali yang lebih
bisa terkomunikasikan dengan baik itu bisa dimunculkan dalam bentuk grafik gitu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah bagaimana menarik kesimpulan. Nah, dari kesekian ini tentunya tentunya bagaimana karakter karakter ilmiah seorang seorang murid seorang siswa itu bisa ditanamkan tentunya dengan model latihan-latihan yang tidak bisa disulap begitu saja begitu. Nah, jadi penanaman mulai dari awal tujuannya harus kita perjelas, kemudian sampai dia masuk kategori pure science atau applied science ini betul-betul harus dipahamkan. Nah, seperti itu. Nah, sehingga dengan demikian ketika kita mengajukan sebuah penelitian, kita ditanya oleh orang lain, oh, tujuannya apa? Jelas, terangkum pada kategori yang sudah dijelaskan di atas ini. Jadi semuanya sudah terangkum di sini. Gitu. Nah, jadi cukup jelas saya kira bagaimana penjelasan tentang tinjauan sebuah tujuan penelitian itu agar kita bisa menyampaikan dengan jelas. Nah, saya kira untuk tujuan penelitian seperti ini ya yang saya harus sampaikan gitu. Tetap tetap semangat untuk belajar. Sekali lagi karena apa-apa yang ada di sekitar kita menjadi sebuah ilmu baru yang ada di sekitar kita gitu. Tetap semangat, jangan lupa untuk like, comment dan subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.